Salam sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Ninyoman Widiari, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, senang sekali rasanya saya membagikan praktik baik yang sudah saya implementasikan di SMP Negeri 2 Denpasar. SMP Negeri 2 Denpasar merupakan salah satu lembaga pendidikan negeri di Kota Denpasar. Pada tahun pelajaran 2024-2025, sekolah ini memiliki 33 rombongan belajar dengan total 1.324 peserta didik. Fasilitas yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran sangat memadai, seperti ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, hingga sarana olahraga seperti lapangan basket dan lapangan sepak bola. SMP Negeri 2 Denpasar juga telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Meskipun memiliki fasilitas yang memadai dan kurikulum inovatif, tantangan dalam pembelajaran tentu tidak dapat dihindari. Pada pembelajaran IPA, tantangan yang harus dihadapi adalah kesulitan peserta didik untuk memahami dan menerapkan perhitungan matematis. Hal ini tentunya akan berdampak pada motivasi dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, sebagai guru mata pelajaran IPA, penting untuk mencari metode yang mampu membuat peserta didik aktif, kreatif, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA. Untuk memastikan bahwa metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, saya melakukan asesmen awal. Hasil asesmen di kelas 74 menunjukkan bahwa 21 peserta didik menyukai kegiatan menonton video, 2 peserta didik lebih suka mendengarkan audio, dan 17 peserta didik lebih suka aktivitas fisik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan aktivitas visual dan fisik sangat efektif dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik. Merujuk pada hasil asesmen tersebut, langkah strategis yang saya ambil adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan metode SMART dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada IPA. Adapun tantangan yang saya hadapi selama implementasi metode ini adalah yang pertama, saya harus bisa mengakomodasi gaya belajar dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menyusun strategi pembelajaran ke dalam satu rencana yang komprehensif. Kemudian ketiga, saya harus bisa untuk mengalokasikan waktu agar metode ini selesai tepat waktunya. Kemudian yang keempat, saya harus bisa menyusun asesmen yang beragam sehingga bisa menilai berbagai aspek secara objektif dan komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan kelas yang harus saya kuasai. Untuk memastikan penerapan metode SMART yang efektif dan dapat mengatasi tantangan yang muncul selama proses pembelajaran, maka diterapkan strategi-strategi sebagai berikut. Hal pertama yang saya lakukan adalah perencanaan. Pada tahap ini, saya menentukan tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar yang memuat metode SMART, menyusun lembar kerja yang memuat metode SMART, menentukan kriteria evaluasi untuk menilai keberhasilan peserta didik, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyempurnakan modul ajar, lembar kerja, dan evaluasi yang telah saya buat. Selanjutnya adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, saya menyiapkan sarana-prasarana yang diperlukan selama proses pembelajaran, serta membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Setelah melalui kedua tahap tersebut, saya siap mengimplementasikan metode SMART ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Metode SMART terdiri dari 5 langkah, yakni demonstrasi, mempelajari, aksi, dan tindak lanjut. Kegiatan demonstrasi memudahkan peserta didik mengaitkan antara konsep dengan dunia nyata melalui fenomena yang terjadi. Fenomena yang unik tentunya akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Mereka akan berusaha mencari informasi dari berbagai sumber untuk menjelaskan fenomena tersebut. Saya membimbing peserta didik untuk memilih sumber belajar yang sesuai dan mendorong diskusi agar peserta didik dapat berbagi pemahaman sebelum ke tahap aksi. Pada tahap aksi dilakukan kegiatan praktikum. Kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman konsep yang sudah mereka dapatkan pada tahap mempelajari melalui pengalaman langsung. Tahap refleksi membantu peserta didik mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dan memperbaiki pemahaman yang kurang tepat. Tahap terakhir, yakni tindak lanjut, bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka melalui tugas ataupun aktivitas lanjutan, serta mendorong peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi materi di luar kelas.
Saya senang dengan kegiatan demonstrasi dan praktek yang sudah saya lakukan, karena dengan ini saya bisa lebih memahami metode-metode atau konsep-konsep yang ada. Saya paling menyukai kegiatan praktek karena saya lebih mudah untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. Saya sangat mengapresiasi pendekatan SMART yang telah dirancang karena dapat membuat pembelajaran menyenangkan dan siswa terlibat aktif dalam diskusi dan praktek. Selain itu, saya juga terinspirasi untuk melaksanakan pendekatan SMART ini pada proses pembelajaran di kelas nantinya, di mana saya lihat juga tujuan dari pendekatan SMART ini itu membuat siswa aktif, kreatif, dan dapat mengakomodasi keragaman siswa seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Agung Ayumadi Seniwati SPD, Kepala SMP Negeri 2 Denpasar. Saya sangat terkesan dengan metode SMART karena metode SMART ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar menjadi lebih kreatif dan inovatif, di mana metode SMART ini sangat cocok untuk diterapkan untuk dalam pembelajaran yang menyenangkan. Saya berharap bukan di satu pembelajaran aja metode SMART ini digunakan, tetapi saya berharap semakin banyak guru-guru yang menggunakan metode SMART sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Demikian praktik baik yang telah saya terapkan di kelas dengan menggunakan metode SMART. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Mari kita bersama-sama untuk terus belajar dan berbagi, menciptakan pendidikan yang lebih baik.